Jadi dalam kasus ini bahwa kata-kata penajaman itu berarti meningkatkan resolusi spasial dari data multispektral. Ya. Nah, dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan data ini, maka kita memerlukan dua set data. Yang pertama itu adalah data pankromatik yang memiliki resolusi spasial lebih tinggi, dan data multispektral yang resolusi spasialnya lebih rendah. Di saat yang sama, data pankromatik ini dia memiliki kekurangan. Kekurangannya itu adalah resolusi spektralnya itu lebih rendah daripada yang multispektral. Nah, sehingga nanti kita harapkan dari dua data yang masing-masing memiliki kekurangan dan juga kelebihan bisa mendapatkan sebuah data baru yang merupakan kombinasi dari kelebihan dari data yang sebelumnya. Jadi dia akan mendapatkan data yang resolusi spasialnya tinggi, sekaligus pada saat yang sama dia juga akan mendapatkan data yang resolusi spektralnya itu tinggi. Nah, nanti mungkin kalau Anda masih roaming ini tentang resolusi tadi itu bisa buka materi tentang 4 resolusi dalam penginderaan jauh. Itu sudah ada di rekamannya juga di YouTube, Anda bisa buka, atau kalau masih punya slide-nya, catatannya bisa dibuka ya. Itu materi semester sebelumnya. Oke, dalam pelaksanaannya modelnya seperti ini. Jadi bahwa yang kiri ini adalah jadi yang kiri ini adalah data QuickBird yang pankromatik. Jadi Anda bisa perhatikan citranya hitam putih ya, pankromatik. Dia cuma punya grayscale, kanalnya cuma satu. Kelebihan dari citra pankromatik itu adalah secara geometrik itu dia sangat bagus ya, sangat bagus, atau resolusi spasialnya itu biasanya jauh lebih tinggi daripada yang multispektral. Jadi kita bisa lihat di sini tingkat kedetailannya itu sangat sangat tinggi ya. Kemudian di saat yang sama di yang tengah ini kita memiliki data multispektral. Kalau kita perhatikan dengan yang kiri, enakan ngelihat yang kanan, yang tengah gitu ya. Ini warna, ada warnanya ya. Ada warnanya, tetapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa gitu ya? Informasi geometriknya itu rendah ya, rendah, agak kabur gitu ya. Jadi kalau Anda lihat ini kabur gitu ya, buram itu adalah karena memang gambarnya ya, bukan karena salah kacamata gitu ya. Jadi ini memang buram. Nah, dari dua data ini kita bisa mendapatkan data yang resolusi spasialnya itu lebih tinggi seperti yang paling kanan ini. Di saat yang sama kita juga bisa mendapatkan resolusi spektral, atau dalam hal ini bahasa sederhana kita itu kita bisa mendapatkan gambar yang berwarna gitu ya. Gambar hitam putih ditambah gambar yang berwarna menjadi gambar yang berwarna dengan resolusi yang lebih tinggi, resolusi spasial yang lebih tinggi. Kira-kira modelnya seperti itu. Dan pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang sangat banyak yang perlu kita temui nantinya, terutama nanti kalau misalkan Anda ngambil mata kuliah tentang pengolahan citra resolusi tinggi, gitu ya, pengolahan citra resolusi tinggi di S2 itu mata kuliah itu ngajarin gimana caranya saya bisa melakukan ekstraksi informasi dari data spasial dengan resolusi spasial yang tinggi. Nah, ternyata di saat yang sama, walaupun citra resolusi tinggi, namanya citra resolusi tinggi, itu ternyata resolusi spasialnya itu biasanya masih terpisah antara yang pankromatik dengan yang multispektral. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan misalkan 0,32, 0,21 meter, misalkan 21 cm GSD-nya, maka nggak mungkin kita dapatkan dari data multispektral secara langsung. Kita harus melakukan yang namanya unsharpening dengan menggunakan data pankromatiknya. Kira-kira modelnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah contoh juga. Jadi bahwa saya punya dua data, yang kiri itu adalah multispektral 240 cm atau 2,4 meter. Kemudian kanan itu adalah pankromatik 0,6 meter atau 60 cm. Nah,
Dengan dua data ini, saya juga bisa melakukan apa yang disebut dengan pan-sharpening. Jadi saya menajamkan resolusi yang ada di multispektral dengan menggunakan data pankromatik, ya, sehingga akan lebih mudah dilihat oleh mata karena dia berwarna. Jadi kita lebih mudah untuk mengenali objek-objeknya. Juga lebih mudah misalkan kalau kita ingin melakukan delineasi misalkan objek-objek itu karena dia geometriknya sangat mudah untuk dikenal, gitu ya. Oke, selanjutnya ini yang penting. Jadi bahwa ketika Anda lulus nanti itu Anda harus punya pemahaman atau pengalaman, gitu ya. Setelah Anda punya pemahaman, Anda juga harus punya pengalaman, gitu ya. Bahwa untuk melakukan sharpening tadi, sharpening itu banyak sekali metode yang bisa kita lakukan, dari metode yang sangat sederhana sampai metode yang kompleks. Nah, nanti di kuliah ini, di minggu pertama ini, materi pemanasannya adalah tentang ini. Jadi bagaimana Anda supaya bisa melakukan melakukan pan sharpening dengan metode-metode yang berbeda. Nah, yang menjadi masalah itu adalah metode-metode ini juga tidak berasal atau tidak bisa dioperasikan dalam satu software atau dalam satu perangkat lunak. Kita perlu menggunakan beberapa perangkat lunak. Oke, yang pertama itu adalah ini hanya contoh saja. Maksud saya di luar itu banyak yang lain ya. Ini hanya contoh saja 5 gitu ya. Yang pertama itu ada namanya Groovy Transformation. Groovy Transformation. Kemudian yang kedua itu IHS, Intensity Hue Saturation Transformation. Kemudian yang ketiga itu S3 Pan-Sharpening Transformation. Kemudian yang keempat Simple Mean Transformation, dan yang terakhir Spectral Sharpening Method. Nah, ini adalah 5 contoh metode yang saya kira kalau kita kuasai, kalau Anda kuasai, kemudian nanti ada metode baru, itu mudah untuk memahami metode yang baru tersebut. Oke, selanjutnya adalah contoh ya. Ini yang pertama itu adalah Groovy ya. Groovy, jadi nanti Anda bisa cari ya di internet atau di buku, di sumber-sumber lain, Groovy itu apa sih? Nah, kira-kira seperti ini. Jadi Groovy itu dia buat berdasarkan modeling spektral dan dikembangkan untuk meningkatkan visual kontras atau kontras visual pada data histogram ya yang ada. Jadi kalau kita punya di sini 3 ya, atau di sini contohnya ini 4 ya. Anda memiliki 4 kanal yang nanti 4 kanal ini akan kita pertajam dengan data pankromatik, maka kita tinggal menggunakan rumus DNF ini ya. Di sini ada DNF sama dengan dan seterusnya ya. Kemudian di sini kanalnya ada 4, red, green, blue, infrared. Kemudian red out, green out, dan seterusnya itu adalah data yang sudah ditajamkan. Ya. Data yang sudah ditajamkan. Rumusnya apa? Red out itu adalah R kali DNF. DNF itu adalah yang ada di sini. Ya. Ada P min IW kali I, dan seterusnya. Nah, keterangan P, R, G, D, IW-nya itu ada di kanan. Jadi panchromatic image, red band atau kanal merah, kanal hijau, kanal biru, infrared, dan bobotnya. Ya. Oke, selanjutnya adalah di S3. S3 itu juga punya kalau kita perhatikan di sini ini ada S3 ya, S3 Pan-Sharpening Transformation poin 3. Nah, di sini dia menggunakan bobot rata-rata ya, menggunakan rata-rata, rataan terbobot ya. Kemudian hasilnya itu adalah digunakan untuk membuat nilai baru yang disebut sebagai ADJ, ini adjusted kayaknya ini, yang digunakan untuk menghitung hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Nah, rumusnya itu adalah ADJ sama dengan pan image min WA. Ya, pan image min WA. Pan image itu adalah pan sharpeningnya, WA-nya itu adalah weighted average. Weighted average. Jadi weighted average. Jadi contohnya di sini adalah kalau Anda ingin mendapatkan red out, artinya kanal merah yang dipertajam, itu rumusnya itu adalah R ditambah ADJ. R sendiri adalah merah ditambah ADJ. ADJ itu apa sih? Pan image min WA.
Depan image-nya sudah kita tahu WA-nya apa, WA-nya bisa dilihat di kanan ini ya, di sini. Jadi ini tergantung dari apa namanya sensor yang digunakan ya, WA untuk RGB. Jadi ini ada 4 angka ya. Contoh misalkan untuk GUI 0,6, 0,25, 0,75, 0,3. Berarti yang paling kiri ini adalah red, green, yang paling kanan itu adalah near infrared. Nah, tinggal dimasukkan lagi nanti ya, min WA-nya. Oke, selanjutnya, kemudian selanjutnya itu adalah Gram Smith ya, mudah-mudahan ini cara pelafalannya betul ya. Ini adalah salah satu metode ya, metode sekaligus tool yang ada di NV ya. Dia menggunakan algoritma umum untuk ortogonalisasi ya, ortogonalisasi vektor. Nah, dan ini kebetulan kita nggak bisa buka dia algoritmanya seperti apa. Jadi dia algoritma atau apa namanya kodenya kode tertutup sehingga kita nggak bisa lihat. Tapi berdasarkan pengalaman saya ketika melakukan pancar tuning, ini adalah salah satu metode atau tool yang menghasilkan apa namanya data pancar peningnya paling baik dibanding dengan yang lainnya. Oke, kemudian yang ketiga itu yang keempat itu adalah IHS atau IHS. Itu seperti yang tadi dia melakukan transformasi citra multispektral dari RGB. Nah, Anda mungkin kenal di penginderaan jauh itu ada namanya color system ya, color system, sistem warna. Ada RGB, IHS dan seterusnya. Nah, dia di sini mentransformasikan RGB ke IHS. Kemudian apa namanya intensitas yang resolusinya lebih rendah itu akan digantikan dengan data pankromatik. Kemudian nanti akan dikembalikan lagi setelah jadi dari IHS ke RGB untuk menghasilkan data dengan resolusi spasial yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang paling gampang ya, namanya simple min. Nah, dari namanya saja sudah ketahuan. Nah, makanya nanti ketika Anda mengerjakan tugas itu mulai dari yang mudah ya, supaya nggak putus asa. Jadi mulai yang mudah, setelah itu selesai baru secara bertahap lakukan dengan metode yang lebih. Jadi kalau simple min ini adalah dia menggunakan apa namanya rumus atau persamaan rata-rata sebenarnya ya untuk setiap kombinasi band. Jadi kalau kita perhatikan di sini misalkan red out, saya ingin mendapatkan kanal merah yang sudah ditajamkan dengan data pankromatik. Maka caranya bagaimana? Caranya itu adalah tinggal saya rata-rata saja. Red in ditambah pankromatik in dibagi 2. Nah, udah ketemu itu. Jadi red in ditambah pankromatik dibagi 2. Hijau bagaimana? Hijau ditambah pankromatik dibagi 2. Biru seperti apa? Juga sama. Biru ditambah pankromatik dibagi 2. Oke, begitu. Nah, ini adalah contoh kalau Anda kenal gitu ya, ingat dengan kampus kita, ini adalah gambar kampus kita ya, gambar kampus. Jadi kalau masih ada yang belum menangkap ini posisinya di mana gitu ya, itu coba dilihat dulu kira-kira di mana gitu ya. Jadi secara resolusi ini sangat bagus, 31 meter, 31 cm atau 0,31 meter. Anda bisa lihat di situ ada tiang bendera, ya. Ada tiang bendera tuh kelihatan di tengah-tengah. Kemudian ada tekstur di atap-atapnya, gitu. Bisa kita lihat ya di sini. Ada teksturnya nih, ada garis dan seterusnya ya. Kemudian parkiran ini ada nih di sini. Kemudian di sini ada tiang listrik. Kemudian di sini ada parit nih kecil dan seterusnya ya. Oke, ini ada di perpustakaan kita. Ini perpustakaan pusat. Ini adalah rektorat, kemudian ini tempat kita upacara ya. Ini tempat Anda urusan akademik ya dan seterusnya. Oke. Selanjutnya itu adalah di saat yang sama saya juga punya data Worldview 3 multispektral, tapi resolusinya itu ternyata 2,5 gitu ya.
Nah, sekarang dengan data ini sudah kelihatan bahwa ini lebih mudah untuk mengenali objek tadi. Oh, yang apa namanya, yang warna orange itu oranye atau coklat ya. Ini adalah apa namanya, ya coklat ini adalah genteng ya, genteng di sini. Oh, ini genteng dan seterusnya. Tapi beberapa detail yang sebelumnya bisa saya kenali itu mulai hilang. Saya tidak bisa melihat apa namanya paritnya di sini seperti apa. Detailnya sudah hilang. Kemudian tiang benderanya juga sudah mulai tidak kelihatan dan seterusnya. Nah, jika saya gabung, saya akan mendapatkan citra yang lebih mudah saya kenali. Contohnya misalkan ini kebetulan brightness-nya saya tinggikan itu supaya terang saja. Tapi ini adalah gabungan dari dua data tadi. Jadi yang satunya itu hitam putih tapi detail, kemudian satunya itu berwarna tapi tidak detail. Kita gabung kita mendapatkan citra yang berwarna sekaligus. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti tidak usah khawatir, Anda akan saya kasih tugas ya. Masing-masing Anda akan melakukan namanya sharpening. Jadi kalau tidak apa namanya, sementara mungkin Anda menggunakan data Landsat ya. Tapi nanti kalau di grup kita Anda bisa diskusi ya, sampaikan beberapa hal. Nanti dari sana mungkin kita putuskan Anda bisa menggunakan data yang di WorldView 3 misalkan di wilayah kampus kita yang sudah kita beli udah lama banget ya 2015 lalu kita untuk direkam di situ. Baik, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan.